rekomendasi dan seterusnya itu. Jadi ibarat orang mau disuruh memasak, itu nanti itu adalah bahan-bahannya. Tentang jenis olahannya apa, itu nanti yang akan kita bahas di materi. Jadi kalau kamu kemarin belum bisa, otomatis harus belajar lagi. Soalnya kalau enggak ya game over ya untuk menuju ke level ini. Gitu. Itu peluang, pada dasarnya peluang atau probabilitas gitu ya. Itu adalah banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk itu kamu harus kenal dulu apa itu ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Seumpama yang sederhana saja, kita melempar mata uang, jatuh, maka di situ akan tampak muka berisi apa? Gambar atau satunya angka ya. Oke, kita sebut aja gambar sama angka. Berarti ada berapa? Ada berapa kemungkinan? Ada dua. Ada dua kemungkinan. Berarti jumlah ruang sampelnya ada berapa? Ada dua. Dan kita bisa menyebutkan. Kalau kita melempar sebuah dadu misalnya, dadu mukanya ada berapa? 6. Berarti kemungkinan muncul mata dadunya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 1 sampai 6 itulah namanya ruang sampel dari kalau kita melempar sebuah dadu. Nah, seterusnya nanti tidak selalu bisa disebutkan. Contohnya misalnya seperti ini. Dari satu kelas ini jumlahnya berapa? 3. Bu Ika akan memilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Kan nggak mungkin disebutkan si A, si B, si C, kayak ketua, kayak sekretaris, itu bendahara, atau mungkin sebaliknya dan juga segitu banyaknya kan? Tapi kita bisa ngitung. Nah, menghitung banyaknya ruang sampel itu pakai apa tadi kalau yang seperti ini kasusnya? Permutasi. Nah, seperti itu loh maksudnya. Sehingga yang perlu kita tahu bahwasanya yang namanya peluang adalah kalau dirumuskan secara matematis, peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Bagi kasih keterangan, PA adalah apa tadi? Peluang untuk kejadian A. Kenapa pakainya kejadian? Maksudnya kejadian atau peristiwa. Terus NA itu adalah banyaknya kejadian A. Ini kejadian A. Sementara NS adalah banyaknya ruang sampel. Kalau ditanya apa itu ruang sampel, adalah apa? Semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi. Oke. Sehingga contoh tos 1 mata uang. Pada saat tos 1 mata uang, sampelnya adalah kalau tidak muncul gambar, berarti muncul apa? Gitu. Kalau kita tos 1 dadu, ini beda singkat ya, lempar undi gitu loh maksudnya. Maka kemungkinan sampelnya adalah muncul kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ini gambar dan angka. Sehingga kalau banyaknya sampelnya ada berapa ini? 2. Ada 2. Kalau ini? 6. Banyaknya sampel di sini ada 6. Gitu kan? Nah, kalau misalnya yang ketiga, kalau tos 2 mata uang, maka kemungkinannya sampelnya apa aja? Kalau nggak muncul
gambar sama gambar, berarti gambar sama angka atau terakhir sehingga NS-nya ada 4. Kalau tos 2 mata uang, mata dadu itu berapa? 12. Mungkin kamu bisa mempermudah dengan begini. Dadu pertama, dadu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan pertama 1, 1. 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai ini nanti diisi ya sampai 16. Nanti di sini ada 21 sampai nanti di sini. Ini 31 dan seterusnya sampai 61 ya. Nanti ini juga di sini terus semua sampai nanti 36 dan seterusnya. Jadi jumlahnya NS-nya ada berapa? 30. Seperti itu. Kalau seperti ini, kita kadang-kadang juga tidak harus, kalau ini kan bisa disebutkan ya, tapi kadang-kadang tidak harus disebutkan. Contohnya, tersedia angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Disusun bilangan ratusan, tidak berulang. Berapa banyaknya sampel? Maka NS-nya ada berapa? Hari ini masuk semua ya? Iya. Banyaknya. Kan nggak mungkin buka nanyakan, ayo apa aja. Kan bisa 1, 2, 3, 1, 2, 4. Kan akan banget kan? Tapi bisa dihitung kan? Nah, hitungnya pakai apa? Kemarin kita sudah pernah pakai namanya apa itu? Kotak itu lah, filling slot. Pakai filling slot. Berapa kotak yang tersedia? 3. Jadi ketika ditanya NS, maka jawabannya NS-nya ini ya, ratusan sama tidak? Berarti kotaknya ada 3. Kenapa 3? Karena tadi ratusan. Yang boleh ngisi sini ada berapa? Ada 6. Yang boleh ngisi sini berapa? 5. Kenapa 5? Sudah dipakai 1. Di sini berapa? 4. Karena sudah dipakai 2. Jadi jumlahnya NS-nya ada ini 20. 100. Bisa gitu. Tapi kalau disebutkan kan banyak banget. Makanya cukup dengan kita hitung. Kok gitu? Ya karena nanti kita hanya butuh ini sebenarnya. Nah, logikanya gini. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Maka paling kecil kan kalau tidak ada yang terjadi, ya kan? Alias kejadiannya 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Maka peluang terkecil adalah 0. 0 itu sudah disebut kemustahilan. Tidak akan pernah terjadi. Kamu misalnya naksir si A, peluangnya 0. Oh, rasa terus orang bakal. Karena apa? Itu sudah namanya kemustahilan. Segera saja move on. Ganti. Ya. Jadi kalau kamu untuk itu sebagai catatan kisaran nilai peluang adalah ini. Nah, sekarang yang paling banyak seakeh-akeh peluang itu berapa? Kalau semua sampelnya kan semua yang mungkin terjadi.
Kok misalnya kejadiannya itu semuanya? Berarti kan dari semua itu dibagi semua, hasilnya berapa? Satu. Berarti peluang terbesar adalah satu. Itu namanya kepastian. Jadi yang harus peluangnya siji, tenang baik, pasti kecil-kecil kayak gitu, ya. Nah, tadi ini disebut apa? Kepustakaan. Ini disebut apa? Jadi kamu boleh membuat misalkan bikin puisi itu boleh. Andai saja peluang aku bisa bersamamu adalah satu. Kan begitu ya? Itu berarti nanti sudah pasti. Nah, sekarang gini. Nanti persoalannya itu kamu harus menentukan sendiri. Contoh misalnya, paling sederhana dari sampel tos 1 dadu. Pada saat kita ngetos 1 buah dadu, berapa peluang muncul mata dadu prima misalnya. Jadi nanti soalnya begitu. Jadi pada saat tos 1 dadu, berapa peluang muncul dadu prima. Berarti kan kamu harus ngerti sampelnya. Sampel tadi sudah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu harus ngerti kejadiannya yang ditanyakan, yaitu kamu ngerti bilangan prima? Apa? Bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor ya, bisa dibagi yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka dari yang ada di situ primanya berapa saja? Dari sampelnya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 1 faktornya berapa? 1. Kalau bilangan prima tadi faktornya 2 kan? Satunya 1, satunya bilangan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah 2. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Karena habis itu nggak bisa. 4 kan faktornya udah lebih pasti, udah lebih dari 2 gitu. Karena bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Faktornya kan ada 1, 2, dan 4 gitu loh. Semua bilangan genap nggak bisa. Jadi satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Terus mana lagi? 3, 5. Ya. Berarti peluang yang prima adalah pertama berapa? Itu 2, 3 kan? Kan banyaknya. Kejadiannya kan ini 1, 2, 3. NA-nya berarti 3. Sampelnya berarti 6. Kalau mau ditulis keterangan, ini adalah N khusus yang prima, terus dibagi ini NS gitu sih. N yang prima itu tadi udah dilingkari 3/6 sama dengan 1. Bu, kok kadang denger ya peluang pasien sembuh misalnya 85. Kok 85? Tapi kan anak kata-kata persen. Karena 85/100 kan juga belum 1. 0,85 sih. Karena apa? Karena peluang itu nggak pernah lebih dari 1. Dinamik polbolane 1. Namanya kepastian. Peluang juga nggak bakalan negatif. Gitu loh. Karena apa? Karena paling kecil adalah 0. Karena 0 saja sudah namanya kepastian. Oke. Sekarang kalau dari tos 2 dadu. Ya, lihat tos 2 dadu. Berapa peluang munculnya mata dadu kembar? Coba, ini kasus pertama contoh peluang. Yang kedua, kalau dari tos 2 dadu, berapa peluang muncul mata dadu kembar? Berarti kan kamu sampelnya tahu ya? Ada berapa tadi sampelnya? Ada 36. Sampelnya ada 36 tuh. Terus kejadiannya hanya yang kembar-kembar saja. Yang kembar berarti berapa sih? 1, 1. Terus 4,
Sederhana tidak? 1/6. Mudah nggak? Bu Ika sekaligus ngajarinya nggak sampel duluan gitu ya. Soalnya biar ngitungnya nanti cepat. Kalau kita ngitung sampel dulu sendiri gitu nanti jatuh ke sini repot. Tapi kalau kita ngitungnya langsung nanti tinggal kita coret-coret aja sangat mudah. Gitu. Makanya kita langsung berarti tadi peluang dadu kembar adalah kejadian untuk mata dadu kembar per peluang sampel. Kamu sudah tahu ya untuk yang kembar tadi ini besok pas dalam catatan kelalen berapa tadi? 1, 1, terus 2, 2 dan seterusnya ya sampai terakhir 6. Sehingga tadi peluang mata dadu kembarnya ada 6/36 atau 1/6. Mudah ora? Mudah. Nah, sekarang agak lanjut tuh ke sana. Tersedia angka itu bla 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 bla. Sama itu seperti tadi yang sudah kita coba. Ya. Pertanyaannya, berapa peluang yang tersusun adalah bilangan genap? Itu soalnya itu. Jadi, soal peluang yang ketiga, tersedia angka berapa saja itu tadi? 1, 2, 3, 4, 6 dan 7. Disusun bilangan apa tadi? Bilangannya apa dulu? Bilangan ratusan tidak berulang. Atau tidak ada angka yang sama. Pertanyaannya, kita kasih pertanyaan banyak. Hitung peluang yang tersusun adalah A. Bilangan genap. Oke, jawab. Peluang genap itu berarti kejadian untuk tersusun bilangan genap dibagi dengan sampel. Oke, sampelnya tadi sudah. Kotaknya ada berapa? 3. Kemudian di sini berapa saja ini tadi? 6. Ini sudah dipakai 1, 5. Ini sudah dipakai 2. Nah, kejadiannya sekarang. Kejadiannya yang ditanyakan adalah yang maka yang harus diisi mana dulu? Kemarin mana? Belakang. Yang boleh masuk ke belakang sendiri itu berapa saja? 2 boleh. Terus? Terus? Sehingga ada berapa? 3. Ada 3. Kalau sudah mana yang mau diisi? Depan sendiri boleh. Sebenarnya tengah boleh, depan boleh. Kalau yang ini. Tapi kalau ini tukeran sama yang lain nggak boleh. Ya, maksudnya ngisinya kan tengah di situ, cuma logikanya kan mau disuruh angka yang sekarang Arab gitu loh. Maka kita isi paling depan. Berapa di sini? 5. Kenapa 5? Karena sudah dipakai 1. Terus di sini berapa? 4. Karena sudah dipakai 2. Inilah sebabnya begitu nggak ngitung sendiri-sendiri. Kalau tadi dihitung 120, atas dihitung ketemu, dibagi kudu disederhanakan lagi. Tapi kalau ini kan dari nyorati, mana yang dicoret? 5 sama 5, 4 sama 4, terus 3 sama berapa? 1 ya. Maka jawabannya It's time to begin. udah enggak? Udah? Oh tadi nggak kelihatan. Yang genap itu hanya boleh angka 2, 4 sama 6. Kan yang bikin bilangan itu jadi genap kan gurunya darah kudu genap. Berarti yang boleh isi paling belakang ada 3 angka. Dari yang ini loh, angka tak pirang-pirang tapi dari yang tersedia itu hanya ada angka 2, 4, 6. Terus habis itu isi depan sendiri. Depan sendiri itu kan aslinya tersedianya ada berapa bilangan? 6. Cuma udah dipakai 1 nggak jarak sih. Walaupun 2, 4, 6 kan ngambilnya siji. Cuma ada 3 kemungkinan. Kayak gitu. Sehingga apa? Sudah dipakai 1 tinggal 5. Tengah sudah dipakai 2 tinggal 4. Seperti itu Mbak. Paham enggak?
Nah, ngerwis kan dari nyoreti. Kenapa Bunda nggak ngajari hitung dewek disit, kejadian, hitung dewek enggak? Soalnya kok nek kamu ngitung dewek 5 ping 4 ping 3 pira? 100 6 kali 4 kali 3 60 per 120 ya nggak sih kayak gue gampang gitu loh, makanya saya nyajikannya langsung. Angger misalnya pertanyaannya yang kedua, bilangan yang terbentuk lebih dari 500. Sampelnya gimana? Sampelnya dulu. Sampelnya untuk kasus ini karena pertanyaannya sama berarti semua sampelnya sama. Bedanya hanya pada kejadian. Yuk, siapa jajal? Cung, nyoba benar salah urusan dulu. Oke, silakan Bang. Peluang lebih dari 500. Bikin kotakan ya. Yang bawah dulu berapa? Bawah ada 3 kotak. Terisi agak keras. Terisi berapa? Terisi yang depan Ya. 5, berarti 6. Terus Lalu 5. dikali 5, terus dikali 4. Ini karena sudah dipakai 1, sudah dipakai 2. Sampelnya sama ya? Nah, sini urusan ini pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah lebih dari 5. Oke Mbak, silakan. Yang diisi mana dulu ya Mbak? Kenapa Pak? Lebih dari 500. Ya, itu pertanyaannya lebih dari 500 kan? Yuk. Ada yang bisa bantu? 6. 6. Terus? Bantuan Bu. Oke, ada yang bisa bantu? Oke Mbak, silakan. Itu yang depan 6 sama atau 7. 6 sama 7 ya. Itu ada Janeta 5. Karena 5 kan 500 lebih. Tetapi tidak disediakan. Ya aja gitu loh. Udah? Oke, terus di sini berarti ada berapa Mbak? 2. Ada 2, yaitu angger orang 6, 7. Paham ya? Oke, lanjut tengah. Berapa Mbak? 5. Hah? 5. Karena semuanya sudah boleh yang di tengah mah. Tapi sudah dipakai 1. Di sini? Sekarang sudah dipakai 2. Sudah tinggal noretok set. Mana sama mana? 4. Ini ya. 54 sepaket ya. Terus 2 sama 6 berapa ini? 1 ya. Maka jawabannya seperti itu. Mudah apa enggak? Bisa terima? Itu kan 6 udah dipakai di bawah. Masuk peluang nggak Bapak? Peluang atasnya? Ini itu bukan antara atas sama bawah. Jadi bawah itu semua kemungkinan. Kalau atas itu kejadian. Berarti gini loh. Coba kita lihat ke sini tadi. Sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan berarti kabeh nih, tapi karena yang ditanyakan 5 di antara sing anan kono, itu yang berpeluang yang ditanyakan adalah yang prima. Maka kita bilang 5 gitu loh. Iya berbahaya logikanya. Semuanya kita hitung. Sing penting ratusan terus tidak berulang. Tapi di antara ratusan tidak berulang kan pernah gue. Anak sing ganjil, anak sing genep. Tapi kali ini yang ditanyakan yang lebih dari 500. Kayak gitu loh. Jadi pasti di sini ada, di sana ada, karena yang atas itu bagian dari yang di bawah. Kan kejadian di antara semua yang mungkin, begitu loh. Misal ya, si A laki-laki, ini perempuannya ada berapa banyak? Mau naksir orang nih. Sampelnya buka kabehan. Tetapi kejadiannya kan hanya 1 di antara, hanya 1 atau 2 atau lebih ya. 1 atau 2 atau lebih begitu. Kalau ngomongnya 1 tok, tanda petik ya, jangan terlalu percaya. Jadi itu kejadiannya itu kan di antara mereka juga, bukan yang di luar itu. Jadi kita nggak mungkin kejadian kok di luar sampelnya, itu logikanya kan nggak mungkin. Karena apa? Karena pasti berada di situ. Bagian dari itu yang memenuhi kriteria
Tentu. Yang naksir pun kan yang memenuhi kriteria tertentu mesti. Itu loh maksudnya. Ini juga sama. Kali ini kriterianya apa? Lebih dari 500. Kalau yang atas kriterianya apa? Harus 500. Gitu loh. Tapi kalau sampelnya semuanya ya wis pokoknya sih meneh ratusan ora oleh berulang. Ini bukan luar kebablasan ulang tuh udah bubar ya? Masih kan? Masih. Soalnya kemarin juga kelepasan sampai bablas terus ulang kelas. Sampai sini bisa terima nggak? Satu pertanyaan lagi. Nah, sing gampang apa sing angel? Soalnya gini, kamu kan cenderungnya menuduhnya begini. Iya, nek gawe soal contoh tak gampang. Soal gue kan suka angel gitu kan. Kamu salah. Kenapa jadi gampang? Karena sing garap bareng-bareng dan dipandu sama Bu Ike jadi ketone gampang. Itu ketika ngerjakan kamu menanggung sendirian. Kan itu tuduhannya kayak gitu kan? Contohnya tak gampang. Iya mau dibahas bareng. Bakal ngitung gue gampang banget cuma coret-coret. Saatnya kamu pakai karena nggak terbiasa kamu ragu. Di siung sing dicoret taruh di. Bener apa enggak? Ya, peluang Bu Ike memahami kalian itu satu. Jadi sangat-sangat paham. Ya, tapi berarti kamu udah mudeng, artinya kisaran nilai peluang. Oke, lanjut ya. Sing mandang mikir sedikit. Oke. Masih dengan ini, masih dengan kasus sampel yang ini, ya. Bu Ike kepengen ganjil dan kurang dari 500. Nah, ini kan saya kasih kasus 2. Jadi, yang butuh ganjil, tapi yang butuh kurang sekang 500. Kan kalau dipikir, kita ingat nostalgia kemarin. Sampelnya ketika ganjil, kurang dari 500 itu kan pengaruh dari angka berapa saja? 1, masuk ya? 2, masuk? 3, sama? 4. Yang ganjil berarti belakang sendiri kan? Berapa saja? 1, terus? Nah, kamu direpotkan oleh angka 1 sama 3. Karena mau tahu depan atau belakang. Nah, kemarin kan harus dipisah. Maka kita pisah peluang ganjil dan kurang dari 500. Oke. Kalau bawahnya sama sampelnya. Cuma ini tak taruh agak tengah ya, karena ini nanti harus dipisah sih. Kan ini kasusnya harus terpisah. Dipisah menjadi, kita kerjakan dulu boleh di sini. Si jine si angka itu, satunya yang angka 1 atau 3. Karena Pak, karena 1 sama 3 itu ngaruh di depan sih. Kalau yang belakangnya 7, depannya merdeka. Mau 1 kayak 2, 3, 4 nggak masalah, karena belakang sendiri angkanya beda. Paham? Berarti sini ada 1 bilangan, di sini ada berapa? 4. Yang tengah? 4. Kenapa 4? Karena sudah dipakai 2. Oke, paham ya? Lah siki ambil burine angka 1 atau 1 atau 3. Depan sendiri yang boleh 2 sama 4 kan merdeka. Karena sejen sih berarti udah nggak ada pengaruhnya karena nggak bakal berulang. Tetapi sisanya di sini kan bisa 1, bisa 3. Maksudnya lebihannya loh. Kalau belakang dipasang angka 1 ya berarti ngene telu gitu. Kalau belakang dipasang angka 3 ya berarti 1. Jadi angka 2 sama angka 4 dan sisanya dari angka 1 atau 3 yang sudah dipakai di belakang. Sehingga ini berapa ini? 2. Ini sudah dipakai 2, nanti ketemunya 4. Ini berapa? 3. Ini kan atau ya. Jadi kita pasang di sini. Nah, masangnya seperti ini. Ketika nyoret, hati-hati karena ada penjumlah. Ini sekaligus bikin ngajari. Mau nanti sama kamu dianggapnya kena dicoret-coret. Ini berapa tadi? 6, 5, 4. Ini sama ya? Sudah dipakai 1, sudah dipakai 2. Ini
Bika taruh sini ya. Kan ini udah selesai nih. 4, 4, 1 di sini. 3, 8, 2. Kamu boleh nyoret kalau semuanya ada. Yang ada semuanya angka berapa? 4. Boleh dicoret nih. Ini coret, sini juga ada, sini juga ada. Sehingga tersisa atas 4 kali 1 berarti ini per 30. Berarti 10 per atau seperti ini. Mudeng apa enggak? Ngerti ya? Ya, tapi kamu butuh kelingan itu. Sampai ini dilogika benar-benar semaksimal mungkin. Ini baru contoh yang pakai feeling. Sekarang angger soalnya ya. Dari 10 finalis dipilih terdiri dari 6 laki-laki, 4 perempuan. Dipilih juara 1, 2, dan 3. Berapa peluang yang terpilih? A. Semua laki-laki. Jawabannya berapa? Sampelnya dulu, sampelnya. Pakai apa ya? Permutasi. Permutasi. Kenapa pakai permutasi? Penting. Ya, karena pemilihan di mana urutan. Kalau yang namanya sampel berarti semuanya. Semuanya ada berapa? 10. 10. Berarti jawabannya 10 permutasi. Sekarang kejadiannya. Kejadiannya itu hanya yang ditanyakan, yaitu yang Laki-laki. yang laki-laki ada berapa? 6. Berarti jawabannya kejadiannya, banyaknya kejadiannya adalah 6 permutasi. Pinter. Berarti peluang ketiganya laki-laki adalah banyaknya kejadian ketiga laki-laki dibagi banyaknya sampel. Kita ngitung tadi sudah tahu berapa permutasi berapa? Kejadian 6 permutasi per 10. Itulah sebabnya Bu Ike tidak nyuruh kamu ngitung sendiri-sendiri karena dia kok bisa dicoret-coret toh. Kalau untuk antukannya yang 6 kali kan ini juga Bu Ike udah ngajari kan cara cepetnya. Ini berapa? 10, 9, 8. Yang dicoret 5 sama 10. berapa? 4 sama berapa? 6 sama atas bawah 2 nyoret sama tersisa 1 per seorang perlu ngantung piye membuat sederhana tangan mudah apa rasanya? Bisa terima enggak? Makanya diterima jaringnya langsung. Ben apa? Ben bisa coret-coret. Ini tadi ngerti Mbok? Nih, anggar nyoret yang dicoret harus kelihatan. Terus kalau bisa ini mujure karena ngeneng diketokna ben nanti orang yang lihat oh iya, kayak dicoret kalau kayak gitu loh maksudnya. Oh. Bisa terima? Siapa? Lah anggar semua perempuan. Siapa sih yang jajan ya? Cung. Peluang semuanya perempuan itu kan semuanya laki-laki. Yo, Cung. B semua perempuan. Yuk, gampangnya pol-pol tadi. Mas, yuk. Ya. Oke. Peluang ketiga-tiganya perempuan. Red. Yo. Berarti 4 Oke. permutasi 3. 4 permutasi. Sing seru. 3 Ya, terus per 10 permutasi 3. Oke, lanjut. 4 kali 3 kali 2. 10 kali 9 kali 8. Yuk, nyoratin 3 kali. 10 sama 2 Berapa? 0. Jadi bisa datang jiro lu. Oke. Ya. Terus mana dengan mana? Terus 9 sama 3. Oke, berapa? 3. Bentar. Terus mana lagi? 8 sama 4. Oke.
Berapa? Dua. Dua. Wis. Berarti ke atas habis kan berarti 1 ya. Ya. Per yuk kalikan. 5 kali 3 5 berarti 30. Per 30. Betul ya? Tepuk tangan. Intinya gampang kok. Oke, ben dan mikir sedikit. Juara 1 harus perempuan. Ya, karena dalam rangka hari ibu dari juara di sini itu 2. Cus, sama nyoba. Peluang juara 1-nya harus perempuan. Cung. Kalau juara 1 harus perempuan, yang lain apa? Bisa laki-laki, bisa. Ayo Cus, apa nih Cus? Coba, yuk, bisa. Mbak, nyoba, oke, sebutin. 4 permutasi 1 Ya, kali ya. Karena kan ketika juara 1-nya perempuan dan 2-3-nya bebas. Oke, berapa Mbak? 9 permutasi 2. Kenapa 9? Karena 1-nya tadi udah ya. 9 itu terdiri dari apa dan apa Mbak? Lanangnya pira atau pira? Laki-lakinya 6, perempuannya 3. Perempuannya 3-3 karena yang 1 sudah jadi juara 1. Itu ya logikanya ya. Terus per berapa Mbak? 10 permutasi 3. Oke, yuk. Jadinya 4 dikali 9 kali 8 per 10 kali 9 kali 8. yang dicoret 8 dan 9. bisa ya. Ya, Kalau sekalian serenteng langsung aja kayak gitu. Terus habis itu 4 sama 10. yang 4 berapa? 2. Sini. Maka jawabannya betul? Tepuk tangan. Berarti kasusnya sama, nanti yang pakai kombinasi pun ya kayak kue, cuma nanti di logika aja. Ini mau pakai permutasi atau pakai kita kasih soal nih. Nih, ini tadi nomor berapa deh? Itu nomor 3, ini berarti nomor 4 ya. Sekarang nomor 5. Kan perjanjiannya pokoknya bikin kalau nerana harus stok depan tulisnya berarti rampung ya. Karena tinggal satu contoh yang pakai kombinasi. Anu dipikir sama pikir, tenang aja. Tersedia berapa? 8 bola merah, 7 bola putih. Diambil 3 secara acak. Berapa peluang? Nanti kamu hati-hati ya. Kalau kata-katanya peluang berarti harus berapa per berapa. Kejadian, peluang, sampel. Tapi kalau kata-katanya berapa banyaknya susunan berarti hanya kejadiannya aja. Gitu. Jadi nanti kalau soalnya nyampur udah harusnya. Oke. Siap kelihatan? Udah Bu. Oke. Terus berapa peluang yang terambil? Oke. Berapa peluang yang terambil ketiganya merah? Siapa nyoba Cung? Langsung gue. Cung. Berapa peluang yang terambil ketiganya merah? Yuk, tinggal berani sama gak berani tanya. Ya. Lainnya dulu, set. Sama ya Mbak? Urfa ya? Nanti gantian. Yuk, lihat di situ. Cung. Coba lah. Gampang, bener salah urusan. Aslinya tayang. Coba, Mas, coba Mas. Ya. Oke, silahkan. Peluangnya berapa? Peluangnya berarti. Peluang 3 merah. Ya. Kejadiannya dulu berarti. Berapa? Pakainya apa? Makanya kombinasi. Oke, berapa kombinasi berapa? 3 merah berarti 8 kombinasi 3. Oke. Bawah? Bawah berarti itu 8 kali 7. Bawah itu berarti semuanya. Semua kejadian berarti warna apapun 15. 15. Permutasi 3. Permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Ani apa Tuti? Ini dia berpeluang untuk lupa atau
Oke, nah ini cara ngitungnya. Set gitu ya. Itu. Ini kan per Y. Kombinasi kan ada 2 ya. Maka ini di garis sini. Di atas. Yuk, yang 8 kombinasi 3 dulu. 8 kali 7 kali 6 Ya, per. per 3 kali 2 kali 1. Oke, bawah. 15 kali 14 kali 13 per 3 kali 2 kali 1. Ada 2 cara. Karena atas penyebutnya sama, boleh penyebutnya dihilangkan bareng-bareng boleh. Boleh. Jadi ini dicoret sama ini. Set sama ini. Kan berarti tersisa yang atas tinggal 8 kali 7 kali 6 per 15. Gitu loh. Ini Mas, mana yang dicoret? 7 sama 14. 7 sama 14. Berapa di sini? 2 2. Oke. 2 bisa nyoret sama? 2 sama 6. Sama 8. Mau terserah kalau kamu kan. Tadi 6 ya. Berapa sini? 3. Masih bisa nyoret lagi? Bisa. 3 sama 15. Oke, 3 sama 15. Ini berapa? 5. Habis ya? Iya. Kalau ruwet yang belum kecoret ditulis mana? Biar kamu yakin, oh di sini gitu loh. Berarti atas tinggal berapa? Bawah tinggal 5 kali 13. Berarti bisa ngitung dong. Ya. Dari keping nah, sekolah sih 8 per 6 6. 5. Ya, betul. Kan. Mungkin ya? Kayak gitu. Nah, tapi nek nyorete atas sama bawah nggak sama, berarti kita coret kalau dulu disit. Yang bawah sama yang bawah dulu. Nah, tulis lagi disit. Bawah kanan sih bisa dicoretin mana? Masih belum ketemu, tulis lagi sampai pol. Sampai memang itu sudah, kalau sudah prima-prima semua sebenarnya kan, kalau sudah faktorisasi prima kan udah gak bisa disederhanakan. Jadi ini pol yang paling sederhana. Ini cara ngitung sekaligus yang sudah paling sederhana. Bisa terima? Itu ya? Ya, mungkin sampai sini aja penjelasannya dan inilah penggunaan. Selesai.